Shalom adik-adik, shalom Kak Penny. Shalom. Apa kabar adik-adik semua yang di rumah? Gimana kabarnya Kak Penny hari Tentu ini? pasti baik. Kita semua pasti sehat semua. Amin. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita akan beribadah kembali kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa bersama. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini kembali kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan melalui ibadah online. Bapa, biarlah Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Engkau Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita akan mulai ibadah kita. Kita mau tundukkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur.
memuji nama Tuhan. Kita mau pagi hari, siang hari, malam hari pun kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Baik adik-adik, sekarang boleh bangkit berdiri. Kita mau terus bersuka cita, kita mau merayakan kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Allah itu baik, selalu baik dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Dia begitu mengasihi kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih dari apa? Lebih indah dari bintang bulan, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus. Lebih indah dari
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari apa Kak Penny? Baik adik-adik, boleh duduk lagi. Kita mau duduk tenang, ya Kak Penny? Ya. Waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita datang kepada Tuhan, kita memanggil Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, memulihkan semua kehidupan kita. Kita teduhkan hati kita pujikan bersama-sama. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
kami Tuhan, kami panggil Engkau Yesus, kami undang Engkau Yesus. Datanglah dalam peribadahan kami, datanglah dalam hati kami masing-masing anak-anak-Mu ini Tuhan. Penuhi hati kami, pimpin kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ini waktu yang Tuhan sediakan buat kami. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan hadir dalam pemberitaan firman, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Aduh, lama sekali ya Kak Lina tidak berjumpa dengan adik-adik. Kak Lina kangen sekali sama adik-adik. Nah, kapan ya kita bisa beribadah bersama lagi di gereja, mengadakan sekolah minggu lagi di gereja? Pasti adik-adik juga kangen kan, kepingin ada sekolah minggu lagi di gereja. Kak Lina juga sudah sangat merindukan adik-adik. Kita semua berdoa ya buat bangsa Indonesia, supaya virus corona ini segera pergi dari bangsa Indonesia, sehingga kita bisa mengadakan ibadah bersama lagi di gereja. Nah adik-adik, sebelum Kak Lina memulai firman Tuhan kali ini, Kak Lina ingin bertanya kepada adik-adik. Nah, tolong sebutkan apa saja binatang-binatang buas yang Tuhan Yesus ciptakan. Adik-adik, ada yang tahu enggak? Ayo, apa saja binatang buas yang diciptakan oleh Tuhan Yesus di dunia ini? Ya bagus, singa, apalagi harimau, apalagi adik-adik, ular, apalagi beruang, sudah 4 ya, apalagi serigala, apalagi adik-adik, macan. Banyak sekali ya binatang-binatang buas yang Tuhan Yesus ciptakan di dalam dunia ini. Nah, Tuhan Yesus tuh memang hebat adik-adik, bisa menciptakan binatang buas maupun binatang jinak seperti anjing, kucing, ayam, burung. Itu semua Tuhan Yesus loh yang ciptakan. Wah, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Nah, firman Tuhan kali ini Kak Lina ingin bercerita tentang seseorang yang bernama Daniel. Siapa adik-adik? Daniel. Nah, apa ya hubungannya Daniel dengan binatang buas adik-adik? Judul dari firman Tuhan kali ini adalah Daniel masuk dalam gua singa. Wow, Daniel masuk dalam gua singa. Kira-kira adik-adik pernah enggak melihat singa? Pernah lihat singa adik-adik? Wow, Kak Lina juga pernah lihat singa loh. Dulu waktu Kak Lina pernah pergi ke taman safari, Kak Lina pernah lihat singa. Di sana ditulis di pagarnya, awas binatang buas. Wah, singa termasuk binatang buas adik-adik. Kenapa singa termasuk binatang buas? Karena singa makanannya makan daging. Tidak hanya daging binatang lain, tapi juga bisa daging dari manusia. Maka dari itu singa disebut binatang buas. Nah adik-adik bisa dibayangkan ya, Daniel masuk dalam gua singa. Wow, menakutkan enggak adik-adik? Sangat menakutkan adik-adik. Nah adik-adik harus hati-hati kalau lagi di depan kandang singa. Adik-adik harus hati-hati karena singa itu buas, singa itu jahat. Jadi adik-adik harus hati-hati. Nah ngomong-ngomong, kenapa ya Daniel bisa masuk dalam gua singa? Yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, Kak Lina yang bercerita. Pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Nah, Raja Darius ini raja yang sangat baik. Raja ini sangat menyayangi Daniel adik-adik. Bahkan Daniel diberi pangkat sebagai orang kepercayaan Raja Darius. Wow, senang ya jadi orang kepercayaan raja. Tentu senang adik-adik. Tetapi karena begitu sayangnya Raja Darius kepada Daniel, membuat teman-teman di sekitarnya Daniel iri kepada Daniel. Mereka tidak suka kepada Daniel karena Daniel lebih disayang oleh raja daripada teman-temannya. Nah, dimulai dari rasa iri inilah adik-adik, teman-temannya Daniel membuat perencanaan untuk menjatuhkan Daniel. Wah, bagaimana ya supaya Daniel ini jatuh? Dan
masuk ke dalam hukuman. Bagaimana ya supaya Daniel ini tidak ada lagi untuk selama-lamanya? Aku tidak suka lihat wajah Daniel. Wah, teman-temannya mulai mencari rencana, lagi membuat rencana untuk menjatuhkan Daniel. Maka teman-temannya muncullah ide jahat dalam pikiran teman-temannya Daniel. Mereka ingin menjatuhkan Daniel. Teman-temannya Daniel menghampiri Raja Darius. Raja Darius yang mulia, wah, mereka memohon kepada Raja Darius, saya ingin Raja membuat sebuah hukum, peraturan di negeri ini, bahwa barang siapa yang tidak menyembah Raja, tapi menyembah atau berdoa kepada Tuhan atau Allah lain, dia harus diberikan hukuman. Nah, hukumannya adalah masuk ke dalam gua singa yang lapar. Wah, adik-adik, gua singa yang lapar, adik-adik. Nah, pada saat itu Daniel mempunyai kebiasaan, dia selalu suka berdoa, adik-adik. Satu hari Daniel berdoa 3 kali, adik-adik. Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Di sini adik-adik suka berdoa enggak di rumah? Tentu ya, Kak Lina percaya adik-adik pasti suka berdoa. Bukan hanya doa makan dan doa mau tidur, adik-adik, tapi adik-adik suka berdoa, adik-adik suka memuji Tuhan, adik-adik suka baca firman. Seperti Daniel, itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Nah, Daniel mempunyai kebiasaan bahwa dia selalu suka berdoa, dia selalu senang berdoa kepada Tuhan. Nah, Daniel mendengar bahwa Raja Darius mengeluarkan hukum dan perintah bahwa barang siapa yang berdoa kepada Allah lain dan bukan kepada raja, dia harus diberi hukuman, yaitu masuk dalam gua singa. Raja Darius berpikir, wah, itu sih bagus, itu sih ide yang bagus. Maka Raja Darius mengeluarkan perintah itu dan Daniel mendengar hukum itu. Apakah Daniel takut, adik-adik? Terus Daniel tidak mau berdoa lagi kepada Tuhan? Tentu tidak, adik-adik. Daniel adalah sosok yang pemberani. Daniel tetap melakukan kegiatannya untuk berdoa kepada Tuhan. Poin pertama yang Kak Lina ingin sampaikan di sini adalah bahwa Daniel takut akan Tuhan. Daniel selalu menomorsatukan Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut masuk dalam gua singa. Wow, luar biasa, adik-adik. Itu bukan hal yang mudah, adik-adik. Kebanyakan karena kita takut dihukum oleh orang tua, kita berbuat kebohongan, kita bertindak tidak jujur. Karena apa? Takut dihukum. Tapi lihat apa yang dilakukan Daniel. Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada dia harus takut masuk dalam gua singa. Itu bukan hal yang gampang, tapi tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daniel. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Tuhan mau bahwa kita lebih takut kepada Tuhan daripada kita takut kepada hukuman. Karena apa? Karena Tuhan mencintai adik-adik yang mau takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu adalah takut kalau kita mau berbuat dosa, takut kalau kita melukai hati Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Bukan takut saat kita melihat hantu, adik-adik. Bukan seperti itu. Tapi takut akan Tuhan itu takut untuk kita melukai hati Tuhan. Takut kalau melihat Tuhan bersedih. Maka dari itu kita harus lebih belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-teman Daniel? Teman-teman Daniel mulai mencari tahu apakah Daniel tidak berdoa lagi kepada Tuhannya. Lalu pelan-pelan dia mengamati gerak-gerik Daniel dan dia melihat Daniel tetap berdoa. Wah, ini kesempatan emas untuk menjatuhkan Daniel. Lalu teman-teman Daniel menghadap Raja Darius yang mulia. Aku melihat bahwa ada seorang di negeri ini yang melanggar hukum yang Tuanku berikan. Wah, siapa dia? Kata Raja Darius. Lalu teman-teman Daniel yang tidak suka kepada Daniel itu berkata, itu adalah Daniel, Tuanku. Maka Raja Darius sedih sekali, adik-adik. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia sayangi melanggar hukum itu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Peraturan tetap peraturan, hukum tetap hukum. Apalagi sudah dicap meterai oleh Raja Darius, tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya Daniel harus masuk ke dalam gua singa yang lapar, adik-adik. Wah, menakutkan sekali, adik-adik. Nah, tapi apa yang terjadi, adik-adik? Raja Darius berpikir keras untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa.
Tapi apa daya, meskipun dia seorang raja, tapi perintah itu sudah ditetapkan oleh Raja Darius sendiri. Raja Darius tidak bisa apa-apa. Semalam Raja Darius tidak bisa tidur, adik-adik. Dia terus memikirkan Daniel. Apa yang terjadi dengan Daniel? Raja Darius selalu berharap bahwa Tuhannya Daniel menolong Daniel. Kira-kira menurut adik-adik, Daniel diselamatkan tidak sama Tuhan? Diselamatkan tidak? Ya betul adik-adik. Tuhan menyuruh malaikatnya, mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu, adik-adik. Mulut-mulut singa itu ditutup oleh malaikat Tuhan. Wow, luar biasa tidak pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan kita mampu melakukan apapun juga. Tuhan kita memang luar biasa, adik-adik, sanggup melakukan apapun juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, adik-adik. Nah, akhirnya apa? Besok pagi-paginya Raja Darius segera menemui Daniel. Daniel, apakah kamu baik-baik saja, Daniel? Lalu Daniel menjawab, ya tuanku, aku baik-baik saja. Tanpa luka sedikit pun di dalam tubuhnya. Daniel ditolong oleh Tuhan. Wow, luar biasa enggak? Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yeay! Kalina bangga sekali memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mampu menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, poin yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah Daniel pemberani. Nah, kita juga harus menjadi anak yang pemberani. Bukan berani melakukan dosa, tapi kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Oke adik-adik, nah sebelum Kalina tutup dalam firman Tuhan ini, Kalina ingin adik-adik menonton film Daniel supaya adik-adik lebih bisa mengerti, mencerna, dan lebih menghayati. Sehingga firman Tuhan ini tidak masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri adik-adik, tapi masuk telinga kanan dan masuk ke dalam hati kita, sehingga tidak keluar lagi dari telinga kiri. Oke adik-adik, nah kita dengarkan video yang akan Kalina tayangkan ini. Selamat menyaksikan adik-adik. Dadah. Yesus memberkati. Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat.
Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5.